Perkenalkan, nama saya Tiara Marjo Sarani dengan NIM H11012510118. Kali ini saya akan menjelaskan program yang saya buat, yaitu sistem biaya parkir. Nah, mengapa saya memilih memilih program ini? Karena yang pertama, sistem parkir ini merupakan hal yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi hampir setiap tempat itu memakai yang namanya pengelolaan parkir. Lalu juga tujuan saya membuat program ini itu agar mempermudah proses perhitungan biaya parkir, jadi tidak perlu menghitung secara manual dan membantu pencatatan kendaraan. Jadi program ini dapat mencatat semua kendaraan yang masuk dan keluar sehingga meminimalisir yang namanya resiko kendaraan itu tidak tercatat atau hilang datanya. Jadi lalu yang ketiga itu mengurangi yang namanya kesalahan manusia. Nah, dengan sistem otomatis ini, kesalahan dalam perhitungan tarif parkir itu dapat diminimalisir, terutama pada saat parkir itu ramai atau banyak kendaraan. Lalu juga menjadi dasar untuk pengembangan sistem parkir yang lebih modern. Nah, demikian tujuan saya membuat program parkir ini. Lalu saya akan menjelaskan program sistem biaya parkir yang saya buat. Nah, jadi yang pertama ini ada kita memasukkan from datetime, import datetime itu maksudnya kita mengimport modul untuk waktu. Jadi datetime ini sudah ada dalam namanya program Python, dari Python-nya. Lalu ini ada data parkir, list data parkir ini list kosong karena untuk menyimpan data kendaraan. Lalu kita menginisiasi harga per jamnya. Tarif mobil itu 5.000 dan sedangkan tarif motor itu 3.000. Lalu kita masuk ke fungsinya. Ini fungsi check-in untuk mendaftarkan kendaraan yang masuk. Pertama kita menginput jenis kendaraan, mobil atau motor. Nah, jenisnya kita input mobil atau motor. Nah, lower atau upper ini untuk mengubah huruf ke besar atau ke kecil. Misalnya kita menginput hurufnya tuh ada yang besar, misalnya mobil M-nya itu besar, itu nggak bakalan error karena tuh karena sudah ada di lower atau upper, sehingga mereka tuh nggak bakalan error karena jika walaupun salah satunya tuh ada huruf yang ke caps lock gitu. Lalu kita mengecek nih kondisinya, cek apakah input itu valid, apakah input kita tuh mobil atau motor. Jika tidak, if jenis not in mobil, motor, maka kita print error. Jenis kendaraannya salah, kita pilih mobil atau motor saja. Lalu return atau kita keluar dari fungsinya jika salah. Nah, setelah itu kita jika benar kita memilih mobil atau motor, maka kita menginput nomor plat kendaraan. Nah, jadi plat sama dengan input, kita masukkan nomor plat kendaraannya. Lalu kita kita cek apakah plat sudah ada dan belum keluar. Kita menggunakan for untuk mengulang datanya. Jadi for item in data parkir. Jadi item itu adalah setiap dictionary di list itu ya. Jadi maksud dictionary itu kayak untuk satu jenis kendaraan itu isinya tuh ada plat, jam masuk, jam keluar, biaya dan jenisnya tuh. Jadi satu dictionary itu berisinya itu gitu, kayak misalnya mobil jenisnya itu mobil kan, terus platnya nih ada platnya, ada jam masuk, jam keluar dan biaya. Jadi kalau list itu keseluruhannya itu kayak mencakup mobil, motor gitu kan. Kalau ini cuman mencangkup cuman satu kendaraan doang. Nah, jadi if item plat itu sama dengan plat atau udah ada plat yang kita cek yang sudah kita input dan item jam keluarnya tuh is noun atau
belum keluar, belum ada jam keluarnya gitu kan. Jadi kondisinya tuh platnya tuh ada, platnya tuh sama yang kita input dan dia tuh belum keluar. Maka dia tuh error, kita print error dan return atau kita keluar dari fungsi check-in ini karena sudah ada datanya. Nah, jika valid maksudnya kayak jika belum ada nih platnya gitu kan, maka kita membuat data baru atau dictionary tadi. Ini jam masuk sama dengan date time now atau waktu sekarang gitu kan. Lalu ini entry-nya itu dictionary untuk satu kendaraan yang kayak tadi kita jelasin ya. Ini ada jenisnya, platnya, jam masuk, jam keluar, dan biaya. Untuk biaya awalnya itu 0 dan ini jam keluarnya non. Belum karena dia belum keluar itu jadinya dia non. Lalu kita masukkan ke append datanya, data parkirnya, entry-nya ini kita masukkan ke append, ke list gitu kan. Lalu kita print check-in-nya berhasil. Lalu lanjut ke fungsi check out. Nah, pada fungsi check out itu kita menginput plat untuk check out. Jadi platnya kita masukkan nomor plat kendaraan yang sudah kita check in tadi dari check in tadi, ini sudah kita input. Nah, jadi kita mencari kendaraan ini terus for item in data parkir ini untuk mencari kendaraan yang untuk mencari data kendaraan apakah ada atau tidak gitu. Jadi ini if itemnya itu plat itu ada platnya dan item jam keluarnya itu is none. Berarti platnya itu sama dan belum keluar. Maka jam keluarnya itu sama dengan date time now atau waktu sekarang. Jam keluar itu sama dengan jam sekarang dan jam masuknya itu item jam masuk yang sudah tersimpan di datanya. Lalu kita menghitung durasinya nih, kita menghitung selisih waktu di jamnya itu kan. Jadi durasi jam itu sama dengan jam keluar dikurangin jam masuk. Dot total second function per 3600 detik dibagi 3600. Nah, kita memakai if lagi nih, memakai kondisi lagi kan. Jadi jika biayanya tuh kurang dari 3 menit atau 0,5 jam, maka di sini programnya tuh biayanya itu gratis gitu loh kan. Jadi if durasi jam itu kurang dari 0,5 maka biaya 0. Jadi gratis. Nah, jika tidak, maka kita menghitung biayanya tuh berdasarkan jenisnya. If else-nya itu kan. Ini if item jenisnya. Misalnya jenisnya itu mobil, maka biayanya itu durasi jamnya. Durasi jamnya itu tadi kan jam keluar dikurang jam masuk tuh. Nah, jadi dikali tarif mobil. Tarif mobil itu kan 5.000 kan. Lalu else-nya juga sama nih. Ini untuk yang tarif motor. Lalu setelah itu kita mengupdate datanya. Waktu keluar dan biayanya. Jadi kalau untuk round ini untuk membulatkan biaya 2 ini maksudnya kita hanya mengambil dua angka dari dua angka dari koma belakang, dibulatin lah gitu kan. Nah, setelah itu check out-nya berhasil, kita print check out-nya berhasil. Lalu return atau keluar setelah update, kita keluar dari fungsi checkout. Nah, jika kita mau melihat data nih, jadi ini fungsi melihat data atau lihat data. Kondisinya jika list kosong, if not data parkir, kita print, tidak ada data kendaraan. Kita belum ada yang namanya menginput kendaraan, maka dia return atau keluar dari fungsi program fungsi lihat data. Lalu ini tambahan untuk menghitung jumlah kendaraan yang masih parkir sih. Ini totalnya tuh kan 0 kan awalnya, variabelnya 0. Jadi for item in data parkir, if item jam keluarnya tuh belum ada, berarti kondisinya tuh kendaraannya itu belum check out kan, belum keluar, maka tuh
totalnya tuh kita tambah 1 agar terhitung gitu. Jadi kita print total kendaraan yang masih parkir. Print data kendaraan parkir. Lalu ini untuk menampilkan data parkirnya kita print jenisnya, platnya, masuk, jam masuk, jam keluar, dan biaya. Lalu selanjutnya ada fungsi hapus data. Ini untuk menghapus datanya kita perlu yang namanya di confirm gitu ya. Nih confirm sama dengan input, kita masukin yakin hapus semua data. Ya, jika iya maka kita ketik Y, dan jika tidak maka N. If confirm, jika kita mengetik Y maka data parkir clear. Kita mengosongkan list datanya. Maka print semua datanya dihapus. Nah, tapi jika kita memilih N atau tidak jadi menghapus datanya, maka bakalan else atau dibatalkan. Nah, jadi ini untuk fungsi subfungsinya sudah selesai saya jelaskan, lalu lanjut ke main fungsi mainnya atau fungsi utamanya, fungsi menunya gitu kan, untuk menunya. Nah, ini kita mengimport parkir 2. Ini kita mengimport dari subfungsi ini namanya dari dokumen subfungsinya itu kan parkir 2PY ya saya nulisnya. Jadi ini menu utamanya itu main.py. Jadi kita import, kita masuk ke import parkir 2. Lalu ini dev main atau fungsi main. Well2 ini loop utamanya, ini cuman buat untuk UI-nya saja agar lebih bagus ya tampilannya. Nah, jadi kita lanjut langsung saja kita coba programnya ya. Nah, jadi di sini selamat datang di aplikasi parkir. Nah, jadi kita mau check-in kendaraan satu, misalnya kita memilih mobil. Lalu masukkan plat kendaraannya. Aku mau KB 123 misalnya ya, haha. Ya, tuh. Sudah berhasil kan platnya masuk. Lalu kita mau check-in lagi. Ini KB 2321. Oke. Nah, kan salah. Ini kita salah ya. Kita salah masuk. Ini dia suruh masukkan jenis kendaraan. Sorry. Jadi ini masukkan mobil, motor aja ya. Motor. KB-nya KB 132 aja. Nah, udah. Terus kita mau ngecek itu sudah ada nih total kendaraan yang masih parkir dan belum check out gitu. Lalu setelah itu misalnya kita mau check out nih. Kita check out, kita masukkan kendaraan yang tadi itu KB 123 GHH ya. H. Tuh, maka platnya udah check out, terus kita mau ngecek lagi. Tuh. Ini dia sudah keluar ya dari parkir. Lalu kita misalnya mau menghapus data parkir. Apakah Anda ingin menghapusnya? Iya. Tuh, makanya dia bakalan kosong programnya. Terus kita cek lagi datanya. Tuh, sudah tidak ada data kendaraan. Lalu jika kita mau keluar dari program, maka programnya selesai. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.